Selamat datang kawan-kawan sekalian di episode lain dari Kisah-Kisah Mahabharata. Di episode terakhir, kita mendengar kisah Matsya atau avatar ikan dan tentang siklus kosmik penciptaan dan kehancuran. Yudhishthira berkata, "Tuan Markandeya, tolong ceritakan kepada kami tentang kebajikan seorang wanita." Markandeya berkata, "Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Di zaman dahulu, hiduplah seorang resi bernama Kaushik. Suatu hari, saat ia sedang mempelajari kitab suci, seekor burung bangau terbang di atasnya dan buang air besar di kepala sang resi. Resi yang marah itu menatap burung itu, dan matanya yang menyala-nyala langsung membunuh burung bangau itu seketika. Burung itu jatuh dari langit dan terkapar di kaki resi. Melihat burung yang mati itu, Kaushik merasa tidak enak. Seharusnya aku bisa mengendalikan amarahku, pikirnya. Kemudian di hari lain, Resi Kaushik pergi meminta sedekah di sebuah desa. Ia berdiri di depan sebuah rumah dan berdoa meminta sedekah. Wanita pemilik rumah memintanya untuk menunggu dan masuk ke dalam untuk mengambil nasi dan sayuran bagi sang resi. Sementara itu, suaminya pulang kerja, dan wanita itu sibuk merawatnya. Ia lupa tentang pengemis yang menunggu di pintu. Kemudian, ketika ia teringat, ia bergegas ke pintu untuk melayani sang resi. Ia berkata, "Maafkan keterlambatan saya sibuk melayani suami saya." Sang resi sangat marah. "Beraninya kau membuatku menunggu? Tidakkah kau tahu, kemarahan seorang Brahmana bisa menghancurkan dunia?" Wanita itu berkata, "Kendalikan amarahmu. Resi, aku bukan burung yang bisa kau bunuh dengan tatapanmu. Aku minta maaf atas ketidaknyamanannya, tapi bagiku, suamiku adalah prioritas utamaku. Ia pulang dalam keadaan lelah, dan aku harus merawatnya terlebih dahulu. Itulah kewajibanku." Kaushik terkejut. Bagaimana wanita ini bisa tahu tentang insiden burung itu? Wanita itu berkata, "Kemarahanmu membunuh seekor burung kecil yang malang, dan aku tahu semua tentang itu karena kekuatan istimewaku. Aku memperoleh kekuatan ini karena baktiku pada suamiku. Wahai Resi Agung, jika kau tidak bisa menaklukkan amarah, nafsu, dan hasrat, kau tidak bisa mengklaim dirimu sebagai seorang Brahmana. Kau mungkin mahir dalam kitab suci, tetapi kau perlu mempelajari dasar-dasar kebajikan manusia. Pergilah ke Mithila dan temui penjagal yang berbudi luhur. Ia akan mengajarimu cara hidup yang lebih baik daripada Brahmana atau resi manapun." Kaushik penasaran, bagaimana mungkin seorang penjagal bisa berbudi luhur seperti seorang Brahmana? Sesuai petunjuk wanita itu, Kaushik pergi ke kota Mithila dan mencari penjagal yang berbudi luhur. Para Brahmana mengarahkannya ke sebuah toko daging, di mana ia menemukan penjagal itu sedang menjual daging rusa dan kerbau kepada para pelanggannya. Kaushik merasa mual ketika melihat cara penjagal itu memotong daging dan menangani darah serta jeroan dari hewan-hewan mati. Kaushik mengendalikan perasaannya dan memperkenalkan diri kepada penjagal itu. "Saya Kaushik. Saya datang dari jauh untuk..." Penjagal itu menghentikannya dan berkata, "Aku tahu siapa kau, dan aku tahu bahwa wanita berbudi luhur itu telah memintamu untuk datang menemuiku. Tapi ini bukan tempat yang tepat untuk bercakap-cakap. Ikutlah denganku ke rumahku." Penjagal itu membawa Kaushik ke rumahnya. Resi yang bingung itu bertanya, "Aku tidak mengerti." Wanita itu memberitahuku bahwa kau sama berbudi luhur dan bijaksananya dengan seorang Brahmana. Lalu bagaimana kau bisa menjalankan bisnis yang kotor ini? Ini bukanlah tugas seorang pria yang berbudi luhur. Penjagal itu berkata, "Menjual daging adalah bisnis keluargaku, dan aku tidak punya keraguan tentang itu. Aku menjalankan tugasku sesuai dengan norma-norma manusia yang berbudi luhur. Aku melayani orang tuaku. Aku berkata jujur, aku tidak iri pada orang lain. Aku bersedekah sebanyak yang aku bisa. Dan aku hanya makan apa yang tersisa setelah melayani tamu dan pelayanku. Aku tidak makan daging. Aku tidak membunuh hewan apapun. Dan aku menjual daging yang aku dapatkan dari para pemburu lain. Daging melayani mereka yang lapar. Oleh karena itu, tidak ada dosa dalam membunuh hewan untuk makanan." Orang-orang bijak berkata bahwa beras, sayuran, buah-buahan, tanaman obat, hewan dan burung, semuanya bisa dimakan oleh manusia. Dapur Raja Rantideva memasak 2.000 sapi setiap hari, dan dagingnya disajikan kepada semua tamu raja. Rantai makanan menghubungkan semua makhluk hidup, dan kita hanya bisa bertahan hidup dengan memakan yang lain. Kita tidak bisa menghindari pembunuhan. Ketika seorang manusia berjalan, ia membunuh ribuan makhluk di tanah tanpa ia sadari. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghindari membunuh makhluk hidup lain. Penjagal yang berbudi luhur itu kemudian memberi Kaushik pelajaran panjang tentang dharma, filsafat, dan spiritualitas. Kemudian ia berkata, "Ikutlah denganku, biarkan aku menunjukkan bagaimana aku mempraktikkan cara hidupku." Ia membawa Kaushik ke sebuah rumah yang indah. Di dalam rumah, ia melihat orang tua penjagal itu sedang beristirahat setelah makan. Penjagal itu menyentuh kaki mereka untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian ia berpaling kepada Kaushik dan berkata,
Orang tuaku adalah Tuhanku. Aku hanya memuja mereka dan melayani mereka. Bukannya memuja mereka yang ada di surga. Resi Kaushik, kau telah mengabaikan orang tuamu. Alih-alih merawat mereka di usia senja, kau meninggalkan mereka. Kau meninggalkan rumah untuk mempelajari kitab suci, meninggalkan orang tuamu sendirian. Mereka menjadi buta karena menangisimu sejak kau pergi. Kau harus kembali kepada orang tuamu dan melayani mereka saat mereka paling membutuhkanmu. Itu adalah kewajibanmu. Resi Kaushik merasa malu pada dirinya sendiri. Ia menyentuh kaki penjagal itu dan berkata, "Kau telah menyelamatkanku dari dosa yang mengerikan. Aku akan kembali ke desaku dan merawat orang tuaku selama mereka masih hidup." Penjagal itu memeluknya dan menariknya ke dadanya. Kaushik bertanya, "Kau tidak mungkin seorang sudra. Katakan padaku, kemalangan apa yang menyebabkan kau memilih profesi ini?" Penjagal itu berkata, "Di kehidupanku yang lalu, aku adalah seorang Brahmana yang terpelajar dan teman baik raja kami. Suatu hari, aku pergi berburu dengan raja dan aku salah mengira seorang resi yang mengenakan kulit rusa sebagai seekor rusa dan menembaknya dengan busur dan panahku. Ketika aku mendengar teriakannya, aku terkejut, mencabut panah dari tubuhnya dan membawanya ke asramanya. Untungnya, sang resi selamat, tapi resi yang marah itu mengutukku bahwa di kehidupanku selanjutnya, aku akan terlahir sebagai seorang penjagal sudra. Aku memohon belas kasihan. Resi itu kasihan padaku dan berkata, meskipun aku akan terlahir dari kasta sudra, aku akan tetap terpelajar dan bijaksana, seperti seorang Brahmana. Aku juga akan mengingat semua tentang kehidupanku yang lalu. Ia berkata, jika aku menjalani hidup yang benar dan merawat orang tuaku seperti dewa, maka di kehidupan berikutnya, aku akan terlahir kembali sebagai seorang Brahmana. Kaushik mengambil pelajaran dari penjagal itu dan kembali ke desanya untuk merawat orang tuanya. Sementara para Pandawa mendengarkan Markandeya, istri Krishna Satyabhama, datang kepada Draupadi dan berkata, "Pancaliku yang terkasih, apa rahasiamu?" Pancali terkejut, ia bertanya, "Rahasia apa yang kau bicarakan?" Satyabhama mendekati Draupadi dan berkata, "Kau memiliki suami-suami yang begitu populer dan tampan, dan telah menjadi penguasa dunia. Bagaimana kau berhasil menjenakkan mereka? Mereka selalu mengikuti nasihatmu. Mereka selalu melibatkanku dalam setiap keputusan besar yang mereka buat. Dan mereka sepertinya tidak pernah marah padamu. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kau tahu mantra sihir rahasia, atau mungkin ramuan ajaib, tolong beritahu aku. Aku juga ingin membuat suamiku, Krishna, di bawah kendaliku." Draupadi terkejut dengan pertanyaan yang tidak biasa dari Satyabhama. Ia berkata, "Maaf Satyabhama, aku tidak tahu sihir semacam itu untuk mengendalikan suami-suamiku. Hanya wanita jahat yang mempraktikkan metode licik yang kau sebutkan, dan aku tidak mengetahui cara-cara seperti itu. Sebagai istri Krishna, bagaimana kau bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Ingat, tidak ada suami yang suka istri yang mencoba mengendalikannya dengan cara yang tidak adil. Mantra tidak bisa menjinakkan suami. Begitu pula ramuan. Jika seorang wanita mencoba meracuni suaminya dengan ramuan yang tidak dikenal, itu bisa menyebabkan kerusakan parah. Pria itu bisa menjadi sakit, impoten, kehilangan penglihatan, atau pendengarannya, dan menderita cacat jangka panjang. Jika kau ingin tahu rahasiaku, maka dengarkan apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah bernafsu pada pria lain. Bahkan seorang dewa sekalipun, betapapun tampan, kaya, dan berkuasanya dia, aku melepaskan harga diri, ego, amarah, dan hasratku, dan melayani suami-suamiku beserta istri-istri mereka yang lain. Aku makan hanya setelah suami-suamiku makan. Aku menjaga rumah dan dapurku tetap bersih. Aku tidak mengeluh dan aku tidak memarahi suami-suamiku. Aku menghindari pergaulan dengan wanita jahat. Aku menghindari tinggal di luar rumah terlalu lama. Aku tidak tertawa berlebihan, juga tidak menangis tanpa sebab. Aku menjaga amarahku agar terkendali. Aku mengikuti semua norma rumah tangga seperti yang diajarkan oleh ibu mertuaku. Ketika Yudhistira menjadi kaisar, aku merawat para staf istana kami. Aku selalu mengetahui pemasukan dan pengeluaran kerajaan. Para Pandawa akan mempercayakan kepadaku kesejahteraan tanggungan mereka saat mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Aku melepaskan semua kenyamanan fisik dan menjalankan tugasku sebaik mungkin. Satyabhama, inilah rahasia untuk membuat suami-suamiku terkesan. Percayalah, aku tidak tahu trik sulap lainnya. Satyabhama berkata, "Draupadi, maafkan aku jika kata-kataku menyinggungmu. Aku menganggapmu temanku, dan aku hanya bercanda denganmu." Draupadi berkata, "Satyabhama, biarkan aku berbagi denganmu rahasia untuk memenangkan hati suamimu dari pengaruh wanita lain. Selalu layani Krishna dengan cinta dan kasih sayang. Tawarkan padanya makanan, bunga, dan wewangian terbaik. Bersikaplah baik padanya. Buat dia mengerti bahwa kau sangat berhati-hati untuk membuatnya bahagia. Jangan pernah mengungkapkan kepada orang lain
apa yang Krishna katakan kepadamu, bahkan jika itu bukan rahasia. Pedulilah pada orang-orang yang disukai suamimu, dan hindari orang-orang yang tidak disukainya. Jangan mabuk dan kehilangan kewaspadaan di depan pria lain, bahkan jika mereka adalah kerabat dekat seperti Pangeran Samba atau Pangeran Pradyumna. Bertemanlah dengan wanita-wanita yang berjiwa suci, dan hindari mereka yang pemarah, pembohong, pecandu, dan pencuri. Sementara itu, Markandeya sedang bersiap-siap untuk pergi. Krishna memanggil Satyabhama dan berkata, "Ayo, kita juga harus pergi." Satyabhama memeluk Draupadi dan berkata, "Terima kasih telah berbagi tips ini denganku. Biarkan aku memberitahumu. Sebentar lagi suami-suamimu akan memenangkan kembali kerajaan mereka, dan sekali lagi, kau akan menjadi permaisuri. Mereka yang bertanggung jawab atas penderitaanmu, anggap saja mereka sudah mati. Dan jangan khawatir tentang kelima putramu. Mereka baik-baik saja di Dwaraka. Subhadra merawat mereka seperti yang akan kau lakukan. Rukmini juga memastikan mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Ayah mertuaku, Vasudeva, ia juga menjaga mereka. Balarama dan yang lainnya, mereka semua menyayangi putra-putramu. Sebentar lagi kau akan bertemu mereka." Satyabhama kemudian menaiki kereta bersama Krishna. Mereka melambaikan tangan kepada Draupadi saat kereta itu menghilang di cakrawala di balik awan debu.